Rencana tinggal wacana. Mendaki dini hari hanyalah ilusi. Karena terlalu nyenyak tidur, kami terlambat bangun. Maklum, perjalanan kemarin lumayan menguras tenaga. Di luar tenda, kabut masih menyelimuti udara. Semalam memang sempat gerimis. Sebetulnya hujan, apalagi dengan intensitas ringan, takkan jadi masalah ketika kita berada di kota. Tapi di sini, di jalur yang notabene bebatuan, sisa gerimis yang menempel di batu akan menyulitkan pendakian. Abang berarti sering mengantar tamu ya ke sini? Ya, sering mengantar. Ada yang cerita paling unik atau paling aneh dari tamu ini? Bukan yang menyenangkan pasti banyak, tapi yang paling greget gitu, entah ngeselin, entah apa. Gimana tuh bang cerita bang? Maju. Waktu itu saya membawa orang dari Banyuwangi. Kebetulan anaknya juga anak Gunung Raung. Awalnya sih bilangnya oke lah, kayak dia bilang kayak mirip merbabu, mirip perahu. Tapi pas di jalur summit sempat sih dia menyerah gitu, nggak. Karena Dia bilang ceritanya kalau di Gunung Raung katanya saya masih bisa berdiri. Jalannya masih bisa berdiri, tapi di sini saya nggak bisa berdiri gitu katanya. Merangkak. Kenapa? Gitu jalannya. Mungkin kondisi fisik kurang fit, dan ya mungkin juga karena trek dari bawah kan sering menanjak. oh iya. Ya, sering menanjak. Nah, yang nggak jadi naik jadi. Nggak jadi naik. Jadi solusinya waktu itu tim saya menemani, tapi dia nggak langsung turun, dia istirahat dulu. Oh jadi intinya ada orang yang bercerita bahwa gue udah mendaki ke sini, udah mendaki ke sana, ternyata ketika ke sini tetap aja bisa drop ya. Nah itu berarti membuktikan kawan-kawan bahwa sekuat apapun fisik kita, tapi ketika kita pertama kali ke sebuah gunung yang baru kita daki, kita menjadi newbie lagi bang, menjadi pemula lagi. Makanya nggak ada yang dibilang gue udah ahli naik gunung karena gue udah sering kesana sini. Setiap menemui medan pendakian yang baru, kita harus tetap menaruh hati kita membumi. Karena ketika kita tinggi hati, nanti amit-amit ya dipermainkan oleh alam itu sendiri. Selepas mengisi perut dan packing, kami pun berangkat. Janjian jalan jam 5 pagi, realitasnya baru memulai langkah pada jam setengah 10. Ya, namanya juga anak muda. Kabut belum juga turun, menghalangi jarak pandang. Saya kira memang sedang mendung. Ternyata tidak. Logikanya kami sedang berada di dalam awan. Dan itu membuat kami harus ekstra hati-hati. Ditambah lagi, jalur naik yang minim bonus bukannya bertambah ringan, malah makin curam. Ya sebenarnya kalau dari lintas dari Pasar Agung ke topnya Gunung Agung, ke top puncaknya, itu jarang banget modelnya. Nggak banyak yang ada yang berani bawa kirir sampai ke lintas seperti itu. Tektok biasanya, jadi kan intinya dia bawa tas kecil aja gitu. Ini berarti kita termasuk yang langka nih. Langka, benar langka. Seiring dengan bertambahnya ketinggian, terlepas juga kami dari cengkraman kabut awan. Di titik ini, jika tidak hati-hati, kita bisa salah jalan. Jadi ini treknya cukup menjebak ya. Kalau kita lihat dari arah sini, memang inginnya kayak lurus aja terus, apalagi di depan ada bendera kan. Tapi sebenarnya kita harus melipir ke arah kiri. Ini banyak yang pernah ada yang nyasar berarti ya bang pasti ya? Pas turun biasanya ya. Oh iya, karena ini belokan di sini. Oh memang harus hati-hati. Ini bukan jalur sebenarnya, tapi kita harus melipir ke arah sini. Oh, memang. Kami berjalan dan terus berjalan. Kontur bebatuan di sini tidak sekuat di jalur sebelumnya. Yang dipijak bisa lepas begitu saja. Apalagi yang digenggam. Waduh, kerikil licin pun sewaktu-waktu dapat menggelincirkan kita ke jurang. Ya, Econ benar. Jalur ini sungguh menantang. Butuh keseimbangan dan konsentrasi tinggi untuk melangkah di jalur sempit dengan kiri kanan jurang dan tanpa pengaman apapun. Gimana treknya edit sur edit? Aduh, susah pak. Tapi menantang.
menantang dan menenteng. Menenteng carrier Menenteng carrier dan menantang bahaya. menantang bahaya. Treknya mirip-mirip gunung yang pernah didaki sih, Pak. Apa tuh? Gunung apa kalau boleh tahu namanya? Raung. Oh, Raung yang trek apa? Jalur yang mana? Jalur Grandmore. Wah, seperti ini juga. Iya, sama Pak. Treknya berat juga. Ditambah dengan matahari yang Terik, panas, tanpa mendung. kereta mendakinya nggak pakai webbing, pakai webinar. Iya. Jadi kita mau naik. Nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai kekeluargaan itu adalah hal yang penting. Tepuk tangan. Nah. Jadi ceramah dulu. Oke lah, semoga kita lancar ya. Ini masih jauh, Dit. Masih jauh. Tebing masih cukup tinggi. Masih kita 2 jam lagi. Ketika tebing tinggi, ego kita tidak boleh ikut tinggi. Karena hasratnya manusia itu kecil, Pak. Wah, betul. Iya, dibandingkan alam semesta ini kita kecil banget. Sekecil apa tuh, Dit? Kalau boleh tahu, Dit? Ini, Pak. Sekecil punya Fani. Pernah lihat emang? Nggak pernah lihat, tapi kan Fani kemarin ngomong yang penting Iya. durasi, bukan ukuran. Berarti Iya, biasanya orang benar. yang ukurannya kecil ngomong gitu ya, Pak? Iya, benar. Mengelak dia. Kalau di Bali ini bukan alam semesta, Apa tuh? alam semeton. Beginilah trek gunung berapi yang masih aktif. Tidak ada tumbuhan, tidak ada tanah, hanya gersang dan tandus sejauh mata memandang. Memang sih dari awal sudah dikasih tahu bahwa treknya akan sulit, tapi saya tidak menyangka sesulit ini. Ya Allah, benar-benar nih. Selama pendakian ini benar-benar mengingat Yang Maha Kuasa dan terus berdoa. Udah 2 Doa apa saja dipanjatkan. Aduh, luar biasa memang. Rasanya pingin tobat aja ya. Iya. Ya begitulah manusia, ketika susah mengingat Tuhan, ketika senang lupa. Cinta penderitaannya tiada akhir. Cut pakai. Matahari yang bertengger di atas kepala membakar kulit dengan cepat. Haus dan terus haus. Itulah yang saya rasakan. Sementara stok air di dalam carrier tidak boleh dihambur-hamburkan. Ya Tuhan, jalur macam apa ini? Ini adalah salah satu trek yang paling sulit untuk kita lewati di akhir-akhir menuju puncak. Seperti ini kita melihat ada tebing yang untuk kita naik nanti. Kemudian di depannya lagi trek sedikit panjang terus licin juga untuk menuju puncak. Ini pasang webbing dulu, Bang. Kok ya, Tambahin lagi. Itu panjangin. nah, Pegangannya biar sampai sini. atur dulu. Yang lain tunggu dulu ya. Coba panjangin, Pi. Ya Allah, pengen pulang. Jadi carrier akan dibawa duluan karena tas depan belakang kayak gini. Biar balance. Aduh, nggak bisa. Jangan ditarik aja. Koper ke ecor aja. Kaki kecilnya. Udah pelan-pelan mundur. Tarik webbingnya, tarik. Pegang webbingnya, tarik. Tarik. Nah. Doa saya meminta jalur yang ringan rupa-rupanya belum dikabulkan. Makin ke atas, makin curam jalur di depan sana, dibarengi dengan makin mengerikan pemandangan di belakang sana. Setiap berhenti dan beristirahat, selalu diselingi dengan canda tawa. Karena ya itulah mekanisme otomatis yang ada di diri saya, dan mungkin di diri kebanyakan orang. Kalau merasa tidak baik-baik saja, lebih baik ditertawakan saja.
Mulut hehehehe, hati huhuhuhu. Gus. Sering. Gimana? Ada di semua itu. Lumayan bang, Capek? mantap jalurnya. Pernah ngelewat sini? Pernah bang, Tapi nggak pakai carrier dulu? enggak. Baru sekarang pakai carrier? Iya. Gimana rasanya bang? Aduh, Orang udah capek kok ditanya perasaannya. iya. Suka aneh emang interview yang TV-TV itu. Bener, Udah tahu orang lagi sedih, gimana perasaannya? Udah tahu Sedih lah. Udah tahu sedih malah. Gimana ditanya. perasaannya? Udah tahu capek masih ditanya. Harusnya ditanyanya Mau beli truk. pakai celana dalam warna apa? Kalau Ada apa Ari nih Bung? mau minum apa nih kalau lagi kayak gini? Wih, kalau lagi kayak gini-gini seger-seger nih minum apa? Congyang. Congyang Es itu gula, es minuman gula. yang selalu muda. Itu bukan yang tai kuping. Congeng. Puncak Gunung Agung sudah melambai-lambai di kejauhan. Tapi makin saya dekati, makin dia menjauh. Seperti tidak sampai-sampai. Ya, memang begitulah kehidupan. Hal-hal yang kita anggap dekat, pada kenyataannya tidak sedekat yang kita duga. Hal-hal yang kita kejar, terasa terus menjauh. Determinasi dan konsistensi benar-benar diperlukan. Kaki terus menggerus bebatuan, hingga kami tiba juga di percabangan jalan. Ya Allah. Kita taruh kayak di sini, Bang. Kaki Gunung Agung. Di kiri adalah akses pulang kami ke Pura Pengubengan. Sementara di kanan, itulah tiket kemenangan kami. Dengan penuh debar kami hampiri. Akhirnya kami tiba juga di dataran tertinggi Pulau Bali, Puncak Gunung Agung. Setelah selebrasi dan dokumentasi, kami kembali ke percabangan, kemudian mengambil jalur dengan kontur yang jauh berbeda. Kerikil perlahan berubah menjadi pasir, dan pasir berubah menjadi tanah. Mentari lamat-lamat turun, menghias cakrawala menjadi kuning kemerahan. Ada momentum di mana saya menjauh dari rekan-rekan yang lain, duduk sejenak, menitikan air mata, sembunyi-sembunyi. Bukan di puncak, tapi di hadapan lautan awan dan kemuning langit. Hati saya menghangat. Tuhan Maha Baik, saya percaya itu. Kita bisa dipisahkan kasta, harta, dan tahta. Tapi pada akhirnya, cinta akan menemukan jalan. Dan terkadang, jalannya tidak semulus yang dikehendaki. Kita harus menghadapi bebatuan, terik mentari, tajam kerikil, bahkan bahaya jurang. Tapi jika kita merasa yang kita perjuangkan pantas untuk diperjuangkan, maka perjuangkanlah. Ketika kita berhasil, kita belajar. Ketika kita gagal pun, kita belajar. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari, melaporkan dari